Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan Desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri, Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris. mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Horas keren-kerenku, Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo, Umbu, Rambu, Ina, dan Ama. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abi Teh Rijal. Abi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah. Dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kontrol baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita akan mendapatkan informasi seputar
rekomendasi SDGs desa ini menjadikan basis rencana aksi SDGs desa. Satu topik yang menarik karena bicara rekomendasi SDGs desa ini beberapa mempertanyakan ini untuk mendapatkan rekomendasinya seperti apa dan seterusnya. Secara aplikasi mungkin belum secara otomatis ada yang bisa langsung mendapatkan dan seterusnya. Kita akan mendengarkan update-nya dari Kapus Datin kita, bagaimana rekomendasi SDGs desa dan membuat rencana aksi untuk SDGs desa. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, kerabat desa sekalian. Ya, sebelum ke topik ada yang ingin disampaikan update dulu, silahkan ke topik yang sudah ditentukan pagi hari ini. Silakan, Gus. Ya, yang pertama soal lomba promosi desa wisata, Gus Koco. Kemarin tim jurinya meminta supaya dicek kembali, gitu. Jadi makanya kita mungkin jadinya mundur technical meeting sampai sekitar 10 hari. Ya. Saat ini yang sudah terdaftar di Sapa Desa itu 300 lebih peserta, gitu. Masih jauh di bawah 5.000 BUMDes wisata yang ada di Indonesia. Jadi targetnya Gus Halim ya harus banyak yang masuk, karena tujuan utama dari lomba promosi desa wisata itu ya memang mempromosikan desa, gitu. Jadi bukan untuk misalnya menguatkan secara internal program Kementerian Desa misalnya, gitu. Bukan terutama untuk itu, bukan untuk mengambil atau mengumpulkan data-data desa wisata, gitu. Juga bukan untuk itu, karena itu beberapa pertanyaan dan beberapa pemanaan yang muncul termasuk di internal, gitu. Kalau gitu kan tinggal ngumpulin saja, kemudian meminta pendamping mengumpulkan melalui formulir. Bukan itu, memang tujuannya betul-betul untuk mempromosikan desa wisata. Nanti besok pagi kita akan diskusikan rancangan-rancangan kebijakan baru yang memang arahnya supaya lebih banyak dana desa dan APBDes itu bergerak di antara desa-desa, kemudian bagaimana supaya manfaat dari dana desa, dari APBDes yang lain itu juga terutama ada di masyarakat desa. Jadi beberapa minggu terakhir ini Gus Halim sudah memikirkan hal-hal seperti itu yang kebijakannya tidak harus seperti pemaksaan dan sebagainya. Jadi Gus Koco beberapa waktu yang lalu menyampaikan, ya kalau dana sudah diterima oleh penerima BLT kan nggak bisa dipaksa-paksa. Memang bukan itu. Makanya strateginya adalah strategi kebijakan yang tetap tujuan utamanya memberikan manfaat bagi warga desa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian memberikan manfaat bagi pemerintah desa. Seperti itu. Jadi yang utama seperti itu. Nah, itu yang besok akan kita diskusikan. Jadi yang promosi desa wisata ini pun itu tujuannya tetap hanya untuk itu. Jadi memang membuat desa-desa wisata di Indonesia itu berkembang. Jadi tidak untuk yang lain. Mengapa digunakan lomba? Sebetulnya alasannya sederhana, supaya meningkatkan energi, meningkatkan ada rasa deg-degannya, rasa itunya, sehingga membuat pengisian di dalam aplikasi itu semakin bagus, gitu. Nah, aplikasinya sendiri juga kemarin dicek oleh Gus Halim, nanti cek akhirnya nanti minggu ini bersama para tim juri atau minggu depan, karena ada beberapa ada tim juri yang saat ini masih di luar negeri, pengen melihat langsung seperti itu, masih belum bisa kita
sebutkan jurinya karena nanti mereka yang akan memberikan kejutan sendiri katanya. Ya sudah. Jadi seperti itu kondisinya. Kemudian berikutnya server yang ada di Kemenkumham kemarin sudah ditunjukkan dan sudah sudah mulai dicek, sudah mulai oke. Nanti kita akan pengecekan ini. Dan untuk BUMDes ini beberapa kesalahpahaman juga sudah dibereskan. Jadi yang penting BUMDes segera mendapatkan nomor badan hukum, tidak ada yang lain-lain. Maka beberapa hal yang mungkin nanti penting ini, kerabat desa, Gus Koco, tenaga pendamping profesional, ada beberapa, kemarin sih cuma ketemu satu, tapi dari satu verifikator itu cuman bisa memverifikasi di waktu yang pendek dari jam 9 sampai jam 3 sore itu cuma 5 BUMDes untuk verifikasi dokumen. Dan ada satu BUMDes yang isinya tidak ada dokumennya begitu, jadi harus ditinjau ulang dari awal gitu. Nah, jadi nanti itu peran penting dari pengurus BUMDes, kemudian kepala desa, perangkat desa, serta tenaga pendamping profesional ini supaya tidak muncul seperti itu. Jadi di satu sisi sudah disiapkan, nanti tinggal dicek oleh Gus Halim apakah perlu tambahan BKO dari sesama unit kerja untuk mempercepat itu. Karena kemarin sudah di list juga, dicek juga WA yang masuk ke Sapa Desa itu yang mengatakan kami sudah sekian puluh hari belum dilihat, kami sudah ini. Ya itu kemarin dicek satu persatu sehingga kemudian akan diambil keputusan, ya sudah, kalau memang harus ada tambahan sampai 30 lebih untuk verifikator sudah disiapkan. Kalau masih butuh tambahan lagi ada bisa sampai 150 tambahan verifikator. Sudah disiapkan seperti itu. Makanya itu hal-hal yang seperti kita tahu sejak dulu juga tergantung tahun anggaran sepertinya. Jadi menjelang akhir tahun ini semuanya tiba-tiba jadi itu. Kenapa nggak kemarin-kemarin gitu kan? Jadi tapi artinya ya dengan kondisi begitu kita semua harus siap-siap gitu. Karena kalau jadinya sangat bareng-bareng, pendamping juga harus siap, perangkat desa harus siap seperti itu. Kemarin satu upaya-upaya untuk diskusi dialog lebih teknis sudah mulai dijalankan meskipun baru terbatas dari tim BUMDes dan tim untuk pendata dan kebijakan gitu. Harus merata ke yang lain. Tapi ya kita mulai dan seperti itu bentuknya. Jadi BUMDes seperti itu, promosi desa wisata seperti itu. Kemudian khusus untuk tenaga pendamping profesional ini satu dialog yang lebih intensif juga sudah pasti itu akan dijalankan. Plus untuk para perangkat desa, ya. Jadi Smart Village sudah didiskusikan bersama Gus Halim dan isinya bahwa semua fasilitas yang menuju teknologi informasi itu harus disediakan oleh Kementerian Desa selambat-lambatnya adalah triwulan pertama gitu. Kalau selambat-lambatnya semester pertama, triwulan kedua. Jadi target pertama itu adalah triwulan pertama, jadi paling lambat Maret itu harus disediakan karena untuk menjaga supaya pemerintah desa dan masyarakat desa mendapatkan layanan publik lebih cepat gitu. Dan kemudian artinya itu nanti di bulan Februari Maret kita sudah mulai siap-siap itu.
Kemudian selain itu yang sudah disiapkan juga berkaitan dengan Smart Village adalah bagaimana link ya, untuk semacam seperti e-commerce, tapi isinya adalah berbagai inovasi teknologi yang sudah diseleksi oleh Kementerian Desa untuk diyakinkan kepada desa kalau mau ambil seperti itu. Jadi termasuk disiapkan untuk masuk ke e-katalog di LKPP sehingga bisa digunakan lebih legal. Jadi supaya desa juga aman ketika menggunakan dana, tidak dipertanyakan oleh pihak lain. Beberapa hari ke depan, selambatnya di minggu keempat Desember, itu juga sistem informasi desa akan tayang kembali dengan informasi yang lebih lengkap karena memang sekarang sudah ada informasi terutama dari SDGs desa gitu. Jadi itu hal-hal di akhir tahun yang akan muncul ini kemungkinannya. Nggak terasa juga ini Gus Koco ya. Pertama kali kita ngomong seperti ini, saya masih ingat 31 Desember malam tahun baru waktu itu. Ternyata sudah sebentar lagi. Gitu Gus Koco. Yang hal-hal baru nanti kalau ada nanti sore masih akan diskusi kita karena ada ya kemarin ini Gus Halim sedang bersama KPK ada di Yogyakarta ini hari ini. Kemarin beliau sedang sepertinya sedang mendapatkan banyak ide gitu. Dan nanti sore kita lanjutkan karena ini sampai tadi pagi kalau melihat WA beliau itu ya kayaknya masih punya ide lagi nih pagi-pagi ini. Jadi nanti sore kita diskusikan itu sedang ada peluang untuk kebijakan baru yang pro kepada warga desa ini. Ya, makanya mumpung ada peluang ya kita gunakan itu. Seperti biasa sejak masanya Newton ketika dia kejatuhan apel dan kemudian mengatakan aha itu momen aha bahwa itu kemudian muncul hukum gravitasi ya semata-mata karena Newton sudah menyiapkan hukum itu ya. Tapi ketika ada peluang gitu terus dia. Nah, kita juga sama. Dari sisi Kementerian Desa menyiapkan semuanya. Ini contohnya salah satu rancangan peraturan menteri yang sudah disiapkan oleh tim kecil gitu tentang musyawarah desa. Itu kalau menurut PP 47 2015 bagian dari wewenang desa dan kita akan menggunakan musyawarah desa itu untuk memastikan hasilnya bermanfaat bagi warga desa. Jadi pasti musyawarah desa tipe baru itu berbasis data. Jadi di 2014-15 sering ada istilah musyawarah untuk demokrasi deliberatif, tapi pada saat itu salah satu bolongnya, kekosongannya adalah kalau mau melakukan tindakan komunikatif action yang berbasis rasional, itu tentu saja harus dialognya adalah dialog data. Nah, saat itu hal yang bolong. Sekarang justru itu sudah tertutupi sehingga menggunakan musyawarah desa sebagai tindakan komunikatif antar warga dan pemerintah desa itu saat ini secara infrastruktur dalam versi hal-hal yang sifatnya hardware sudah siap, tinggal nanti menyiapkan warga desanya. Jadi misalnya seperti itu. Ini beberapa rancangan permen yang menunggu semuanya itu, menunggu kalau desa sudah mendapatkan dan sudah bisa mengakses semua migrasi data SDGs desa sampai ke level rekomendasi, itulah saatnya rancangan-rancangan kebijakan yang sudah disiapkan itu kemudian
disampaikan lintas kementerian untuk harmonisasi dan kemudian ke Kementerian Hukum dan HAM untuk penetapan dan kemudian pengundangan. Jadi memang banyak rancangan senjata supaya makin menyejahterakan desa yang sedang disusun ini, Gus Koco. Makanya besok pagi kita diskusikan, dialogkan apakah itu dan kemudian nanti bagaimana pandangan dari warga desa dan sampai dari dinas PMD. Ini kemarin juga pengalaman yang menarik, sebetulnya itu Zoom tertutup TPP, tapi mungkin sebagian menyampaikan ke dinas PMD-nya. Jadi menarik kita kalau bisa selalu bersama-sama jaringan untuk kerja desa atau untuk desaisme, untuk memuliakan desa ini ya akan jalan. Gitu Gus Koco. Nanti besok kita diskusikan lebih mendalam ini apa yang akan terjadi di desa, kebijakan-kebijakan baru yang nanti akan mulai muncul segera setelah dashboard ini, dashboard SDG desa dan kemudian SID bisa diakses bersama. Ini beberapa minggu terakhir itu juga ada surat-surat dari istana karena ditujukan ke istana mengenai protes mengapa SID tidak muncul. Ini makanya itu juga memberikan gambaran dan ide. SID penting, tapi menjaga pemerintah desa dan warga desa juga penting. Jadi itu satu penyeimbangan kebijakan yang memang juga disiapkan untuk antisipasi di bulan ini. SID akan muncul dengan informasi yang lebih detail ketimbang sebelumnya itu ya, seperti itu. Gitu Gus. Kemudian yang untuk pagi ini, jadi ada beberapa salah paham yang kita perlu dialogkan. Yang pertama itu aplikasi Android ini versi terbaru sudah siap tinggal tayang, tapi kami masih mendapatkan WA dari rekan-rekan sekalian, dari kerabat desa. Aplikasi Android yang lama itu belum sempat diupload. Makanya itu sedang dipertimbangkan karena ketika kemarin dibuka dan kemudian sudah kita diskusikan selama beberapa hari, itu yang masuk 100.000 lebih gitu. Jauh di bawah perkiraan yang kalau dari WA sebelumnya itu sepertinya hitungan kami, kalau ada yang mengatakan kami ada 100 sekian, totalnya harusnya jutaan itu, tapi ternyata yang masuk 100.000 lebih. Ini versi yang Android terbaru itu sudah langsung link dengan dashboard SDGs. Jadi mau mengisi lewat web, mau mengisi lewat HP itu sudah disiapkan gitu. Tinggal kapan akan dimulai ini masih mencek apakah di lapangan memang masih terlalu banyak data yang kemarin belum di-upload ataukah sudah semua. Itu yang pertama. Jadi kondisi Android sudah siap versi terbarunya. Kalau ada pendataan baru, itu mendata di web, jangan di Android. Jadi masih ada juga WA yang masuk. Ini kami nggak bisa mendaftarnya di web, tapi membukanya di Android, yaitu tidak terbuka jadinya gitu. Jadi kecuali yang nanti versi terbaru mau di Android atau di web sudah terhubung. Jadi Android yang lama ya itu memang di database yang berbeda. Ini Android yang lama kalau itu dihapus dari HP ya datanya ikut terhapus karena dulu dirancang supaya datanya tidak tersimpan di HP, karena kalau tersimpan nanti HP-nya lebih mungkin untuk tidak jalan karena jumlah pendatanya banyak. Kita sudah cek satu enumerator sebanyak-banyaknya itu bisa sampai 400 lebih data keluarga gitu. Jadi memang itu
kalau tersimpan di HP itu memang membuat HP-nya lebih lemot seperti itu. Makanya waktu itu dibuat sebagai penyimpanan sementara dengan resiko kalau hilang, kalau terhapus ya, apalagi Android-nya, aplikasinya dihapus, itunya ikut terhapus. Gitu. Nah, nanti kita lihat paling tidak hari ini atau selambatnya besok pagi itu kita ambil keputusan. Gitu. Yang tujuannya sebetulnya supaya mengingat yang terbaru harusnya lewat web, tapi ternyata ada yang lebih suka menggunakan HP ini memang pengalaman yang menarik. Dulu waktu ada HP katanya pengennya web ya, dengan menunjukkan foto-foto sudah ada tumpukan kuesioner. Setelah web ada kemudian yang banyak masuk pengennya HP, kemudian HP diperbarui, sekarang mengatakan nanti bagaimana web atau HP. Jadi seperti itu. Kalau ingin input saat ini, hari ini, pagi ini itu web ya. Dengan risiko web itu adalah butuh internet terus ya. Jadi memang itu yang jadi permasalahan sehingga Pusdatin kemudian mengambil inisiatif, misalnya kemarin waktu diskusi dengan Papua Barat itu kami sampaikan kirimkan hard copy-nya dan Pusdatin yang akan mengisi. Kalau di sana tidak ada internet seperti itu. Jadi supaya memudahkan kita semua. Kalau menggunakan HP memang bisa offline, kemudian nanti pas ada internet bisa masuk begitu. Kalau web itu sepenuhnya harus menggunakan internet. Itu yang pertama soal Android, yang kedua soal web. Web itu untuk selanjutnya akan digunakan terus-menerus. Dan polanya akan seperti pola web, yaitu sudah ada data awal, dan kemudian tahun depan kalau mau di-update, itu tinggal mencek data itu, kalau ada updating bisa lebih cepat. Ada beberapa hal yang terupdate secara otomatis seperti umur, tapi ada yang memang harus dilakukan updating. Tidak ada yang lebih ringan daripada mengupdate, kecuali bahwa manfaatnya jauh lebih besar, sehingga mengupdate data itu rasanya ringan. Gitu. Jadi kita akan memastikan bahwa manfaat dari pendataan itu jauh-jauh lebih besar daripada tenaga yang sudah kita keluarkan. Jadi ada salah satu ketua BPD di salah satu forum itu menyampaikan, kami merasa rugi dengan pendataan karena kami sebetulnya ingin membangun jalan tapi dananya kemudian dipakai untuk pendataan. Nah, kami ingin memastikan bahwa dengan pendataan tidak hanya dapat jalan tapi juga dapat yang lain-lain, karena roadshow ke kementerian, roadshow ke gubernur, roadshow ke bupati itu sudah disiapkan oleh Gus Halim. Jadi roadshow ke kementerian itu menunjukkan list desa-desa mana yang perlu dibantu oleh kementerian. Ini contohnya kemarin sudah ada penugasan ke eselon 1 ke Menteri PUPR itu lokasi mana. Gitu. Nah, nanti semuanya mulai Januari itu semuanya roadshow itu adalah basisnya SDGs desa. Kemudian dari DPR, karena kebetulan kami mendampingi Gus Halim, itu diminta roadshow selambat-lambatnya sampai bulan Maret tahun depan. Basisnya adalah basis SDGs desa, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari desa. Jadi digunakan juga untuk DPR untuk bisa membantu warga desa. Jadi memang kami dengan posisi saat ini itu peluang penggunaan datanya itu menjadi sangat besar. Nah, nanti seperti biasa Gus Halim tentu saja hanya akan menyampaikan versi rekap, dan kemudian kalau ingin melihat versi detailnya itu mau tidak mau harus berhubungan dengan desa. Gitu. Jadi karena ini
jangan sampai lupa bahwa ini semangatnya adalah datanya milik desa. Jadi dipastikan bahwa Gus Halim sendiri ya, akan memimpin roadshow ke kementerian, ke gubernur dan bupati, kemudian roadshow ke DPR. Kalau ini permintaan dari anggota-anggota DPR gitu, supaya kemudian lebih enak menyuarakan kebutuhan dari warga desa. Jadi kira-kira seperti itu nanti kegunaannya gitu. Nah, untuk hari ini itu kami akan sampaikan ke tim teknis. Ini dari Gus Mukni. Ya, kalau nanti aplikasi Android terbaru akan langsung terbaca juga di web, di dashboard. Jadi sudah terkoneksi. Cuman yang lama ini hanya sebetulnya masih butuh apa tidak, itu sih. Memang ada yang mengatakan butuh, tapi kami akan cek. Kalau memang iya, kita akan coba 1-2 hari ini kesempatan untuk upload Android yang lama, dan kemudian supaya tim migrasi juga bekerjanya bisa segera juga sih. Jadi yang Android lama dibuka 1-2 hari, setelah itu kita akan gunakan Android yang baru. Ya. Nah, kemudian kesalahpahaman berikutnya adalah berkaitan dengan rencana aksi SDGs desa. Jadi di dalam Peraturan Menteri Desa 21/2020 itu salah satunya adalah rencana aksi SDGs desa. Dan dalam banyak di internal di Kementerian Desa maupun di beberapa forum Zoom itu dikhawatirkan, ada kekhawatiran kewajiban untuk membuat rencana aksi SDGs desa itu malah membebani warga gitu, membebani desa, karena kemudian jadi harus ada musdes, kemudian dari musdes desa masih harus merumuskan. Itu salah paham yang ada dasarnya sebetulnya, karena dulu selalu kalau membuat perencanaan jangka menengah di dalam proyek-proyek pemberdayaan, ada yang disebut PJM waktu itu ya, untuk jangka menengah, kemudian ada yang namanya macam-macam. Nah, itu selalu bentuknya adalah menghubungkan antara APBD, RPJMD, RPJMN, dan kemudian dengan desa. Dan kemudian desa butuh waktu sampai beberapa kali pertemuan, kemudian desa menyusun dokumen itu. Nah, yang kali ini tidak seperti itu. Jadi sama sekali tidak menyulitkan desa gitu, tapi sepenuhnya akan dijalankan melalui aplikasi. Jadi rencana aksi SDGs desa itu produk pertamanya adalah dari aplikasi SDGs desa. Tinggal kalau desa ingin memperbaiki, ingin melihat hal-hal yang lain, maka bisa dilakukan untuk revisi bagi desa-desa itu sendiri. Tapi pada dasarnya satu naskah buku rencana aksi SDGs desa itu yang nanti menurut kebutuhan kami sudah sampaikan ke tim teknis bahwa kebutuhan desa itu kalau tidak dalam format Word juga dalam format Excel, sehingga ketika desa melakukan diskusi, melakukan musyawarah itu bisa untuk menyesuaikan dengan hal-hal baru yang ada di desa. Tapi secara keseluruhan itu akan muncul dari aplikasi. Jadi desa tidak perlu repot-repot kalau dia setuju ya. Kalau dia nggak setuju maka dia perlu untuk menyesuaikan dengan yang dibutuhkan gitu. Nah, untuk rencana aksi ini tentu saja basisnya adalah analisis dan kemudian data dari SDGs desa. Jadi basisnya seperti itu. Jadi kita sudah diskusikan minggu lalu pada hari Kamis lalu bahwa
yang nanti akan muncul itu akan sangat mirip seperti lampiran Permendes 21 tahun 2020 ya, tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita menjeniskan ingatan dulu, baru nanti kita akan masuk. Itu bentuknya akan seperti ini. Kita masih ingat minggu lalu bahwa ada program mendukung SDG desa keberapa. Kita akan mulai dari data existing, kemudian ke kiri, kemudian baru situ dari data existing ke kanan. Kira-kira cara kerja tim teknis begitu. Jadi dari analisis yang sudah ada, muncul data existing tentang berapa volume masalah, kemudian ke kiri dan ke kanan, ada lokasinya, volumenya seperti ini. Jadi rencana aksi SDGs desa akan memiliki kolom-kolom seperti ini. Tidak sepenuhnya sama, karena antara target capaian dengan waktu pelaksanaan, misalnya, kolom ini akan disatukan. Jadi langsung dibuat targetnya, dan itu nanti tinggal desa untuk menyesuaikan dari tahun 2022 sampai 2030 ya. Kemudian dari situ masuk ke aspek pembiayaan dan bagaimana pola pelaksanaannya. Salah satu yang kita akan gunakan lebih banyak lagi adalah terutama swakelola dan kerjasama antar desa. Jadi dengan beberapa resikonya ya. Jadi ketika memilih swakelola, kerjasama antar desa, maka artinya desa akan bekerja lebih banyak, warga desa akan bekerja lebih giat gitu. Itu resiko karena menggunakan swakelola gitu. Tapi itu yang rencananya akan kita ambil, akan kita gunakan, karena itu memberikan manfaat kepada desa jauh lebih banyak daripada kepada pihak-pihak ketiga. Nah, ini rancangannya. Pagi ini akan segera masuk di dalam level produksi ya, dari tim teknis, dan kemudian paling cepat minggu depan, tapi paling lambat itu adalah minggu kedua kami cek akhir, dan kemudian minggu ketiga paling lambat sudah ada di hadapan kerabat desa sekalian ya. Jadi sama seperti tadi, ada target capaian, ini sudah ada penghitungannya, ini memudahkan tim teknis itu. Kemudian data existing tahun ke-0 ini artinya 2021 kalau sekarang. Kalau tahun depan ada updating, maka itu tahun ke-0-nya adalah 2022. Ini mohon maaf untuk nama program, biaya, sumber, dan pola ini masih kosong yang di hadapan kita, karena ini memang bagian yang diisikan oleh tim teknis, tapi supaya kita punya gambaran bagaimana cara menyusunnya, sehingga nanti ketika ada hasil itu kemudian mengapa begini, mengapa begitu, itu kerabat desa sekalian sudah bisa punya gambaran, oh itu karena tersusun demikian ya. Jadi targetnya kita sudah tahu dari SDG desa. Ini Gus Halim itu juga sudah mulai mendiskusikan hasil dari draft dari trilogi beliau yang kedua, plus beliau menyiapkan lagi buku untuk Sewindu Dana Desa. Itu dari sisi Pusdatin sih tinggal menyampaikan data, kemudian dari sisi eselon atau unit kerja yang lain menyampaikan juga hasil-hasilnya gitu. Jadi Gus Halim mencek semua dan meramunya. Ini model menteri metodologis, jadi memang dilakukan sebagian yang hal-hal yang substantif bagi desa itu dilakukan sendiri oleh beliau. Nah, salah satu yang diturunkan dari beliau itu adalah seperti ini. Ini disampaikan beliau ke tim teknis sendiri. Jadi ada data existing ke-0, itu data ketika SDG desa diperbarui datanya. Harap kita pahami
dari berbagai pertemuan SDGs, sepertinya nanti kita harus buktikan dengan angka-angka, sepertinya hampir semua sasaran SDGs nasional itu yang sudah diturunkan ke desa, berarti datanya ada di desa. Sementara dalam beberapa forum, ya tapi yang namanya forum kadang-kadang agak sedikit hiperbolik gitu ya, itu data ini nggak ada, data itu nggak ada, mungkin tidak sepenuhnya benar. Tapi makanya nanti ketika mulai roadshow Menteri Desa itu nanti akan kelihatan kelengkapan data SDGs yang disumbang oleh desa. Ya, jadi kelengkapan data SDGs yang disumbang oleh desa, termasuk rencana aksi. Ya. Dalam perjalanan kami ke Cirebon misalnya, penugasan ke Cirebon, itu sudah ada dukungan, kesepakatan misalnya bagaimana kalau kita menggunakan, karena kabupaten dan provinsi juga perlu membuat rencana aksi, tapi versi desanya untuk wilayah desa itu sebetulnya mudah, karena kemudian tinggal memindahkan rencana aksi, renaksi SDG desa ini ke dalam renaksi kabupaten, provinsi, sampai nasional. Hanya untuk wilayah desa. Jadi ini contohnya target capaian tahun ke-1 ya, itu nanti dilihat ya, data existingnya. Nah ini adalah data-data yang nanti akan muncul by name, by address di level desa. Untuk level di atas desa yang muncul adalah rekapnya. Jadi jumlah individu miskin langsung akan muncul dalam tabel, kemudian di situ indikatornya tingkat kemiskinan ya. Kemudian dari volume, kemudian targetnya itu dilihat antara kolom data existing menuju target, dan di situ selama 9 tahun berarti target per tahunnya berapa. Jadi coba kita bayangkan yang seperti ini, itu bentuknya disesuaikan dengan model yang begini. Jadi dari data existing tadi, kemudian ada nama programnya. Nama program masih akan lebih lengkap dari draft yang tadi disampaikan. Itu draft yang sampai tadi malam disampaikan oleh tim teknis. Kami minta versi terbarunya begitu, dan kemudian pagi hari ini dirapatkan kembali untuk melihat pendetilannya. Tadi target capaian, jadi tadi rumusnya seperti itu. Kemudian kalau lokasi ini sudah disiapkan oleh tim teknis, otomatis tinggal mereka membutuhkan perkiraan biaya, sumber pembiayaan, dan pola pelaksanaan. Itu yang tim teknis membutuhkan tambahan informasi baru. Makanya itu yang pagi hari ini sampai nanti sore kita akan diskusikan. Kalau kerabat desa kemudian punya ide, punya hal-hal yang penting, bisa disampaikan di chat kalau di Zoom ini, atau di YouTube, atau ke WA ke Sapa Desa, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan dari lapangan akan terpenuhi sepenuhnya. Ini contohnya jumlah individu miskin yang mendapatkan sistem jaminan sosial kesehatan, individu miskin yang mendapatkan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi ini sudah disiapkan, yang artinya apa? Artinya kolom-kolom ini menuju SDGs keberapa ini yang bukan orange ya, yang bukan kuning atau agak oranye ini, kuning ini, itulah yang sudah masuk ke dalam sistem. Tinggal Kementerian Desa itu akan mengisikan yang ini, yang kemudian isian itu kami diskusikan pagi sampai siang ini, dan kemudian database program, database biaya sesuai program, database sumber biaya, database pola pelaksanaan, ini masuk ke sistem, kemudian digabungkan dengan yang sudah ada ini, yang kolom-kolom warna putih itu. Sehingga dengan demikian secara teoritis itu minggu ini selesai, kita cek nanti selambatnya hari Jumat, kemudian perbaikan-perbaikan dan kemudian tune up gitu ya, untuk mempercepat
itu akan dilangsungkan sepanjang bulan Desember ini. Jadi minggu pertama, minggu kedua. Jadi ini ada target capaian, kembali kami ingatkan target capaian itu dari 2022 sampai 2030. Yang ini kumulatif desa, kemudian kumulasi ke kecamatan, kumulasi ke kabupaten, ke provinsi sampai ke nasional. Dan inilah nanti bagian dari lampiran rencana aksi SDGs desa. Jadi lampirannya tabel ini, bagian depannya itu adalah narasi. Ya, bagian depannya narasi. Seperti biasa karena muncul dari aplikasi, narasinya itu akan berupa narasi yang standar ya. Jadi misalnya disebutkan supaya mudah bagi desa, maka disebutkan per SDGs desa, dan kemudian per tabel daftar isi RPJM Des, RPJM nasional, RPJMD, RPJMD, supaya memudahkan. Jadi mengapa ini dibuat seperti RPJM Des dan RKP Des, supaya memudahkan desa. Dan bagi Gus Halim ini juga memudahkan untuk menjalin kerjasama dengan BPKP, sehingga harapan dari awal supaya langsung masuk ke dalam Siskudes, langsung masuk sebagai isian RPJM Des, langsung masuk sebagai isian RKP Des, itu bisa muncul, sehingga memudahkan desa untuk ada panduan bagaimana mengisi rincian Siskudes untuk ABBDes, karena BPKP menyatakan kalau RKP Desnya terisi, kalau RPJM Des terisi di dalam Siskudes, maka penyusunan anggaran ke belakang itu akan selalu mengacu kepada RKP Des dan RPJM Des. Kemudian BPKP menyarankan kolom-kolom dan kemudian ditambahkan waktu tahun lalu oleh unit kerja di Kementerian Desa sehingga membentuk lampiran Permen Desa 21/2020 yang sekarang kita kenal. Jadi itu upaya memudahkan desa kemudian masuk ke dalam Siskudes, dan kemarin Pemda yang membutuhkan hal ini itu juga akan makin mudah ketika bagian narasinya itu disesuaikan dengan tabel data isi RPJM Des, RPJMD, RPJM nasional, dan APBD yang ada di kabupaten kota. Jadi kami masih terus terang kami masih sedikit ada tambahan dari indikator ini, karena ini ada beberapa indikator yang disatukan ya, yang nanti tentu saja harus dibedakan ya. Karena waktu itu sama, kita semua belum mengetahui trilogi kedua Gus Halim ya. Jadi beliau masih menyusun, tapi ketika hal ini disampaikan beliau mulai mencek, kemudian melihat apakah ide-ide beliau sudah masuk ke dalamnya. Ini desa kedua misalnya, balita bergizi buruk, bayi yang belum mendapatkan ASI. Ini ada jumlahnya dan kemudian ada targetnya tahunannya gitu, dan kemudian merujuk ke SDGs desa ke berapa gitu ya. Jadi sudah kesiapannya dari tim teknis di dalam aplikasi sudah sampai ke kolom-kolom yang putih ya. Kolom-kolom yang kuning itu sudah disampaikan oleh unit kerja, tapi kami diminta untuk mencek hari ini sebelum kemudian menjadikan database kolom kuning itu bagi tim teknis. Jadi ini tadi yang kedua, ini kemudian SDGs desa yang ketiga, jumlah warga desa yang memiliki BPJS kesehatan, jumlah warga desa yang sakit dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, itu sudah ada itu. I itu individu ya. Jadi itu mengambil kuesioner individu, P-nya itu pertanyaan 401 yang hasilnya adalah 1 ya. Jadi ini memang sudah sangat teknis ini. I, individu mengambil pertanyaan sekian dan itu nomor 1. Kemudian ada juga data yang diambil di level desa, dari kuesioner desa,
pertanyaan ke sekian. Kemudian data yang diambil pada level RT, misalnya di sini korban penyalahgunaan narkoba, data level RT, dan kemudian di situ kemudian pertanyaan ke sekian dengan hasil berapa. Di sini misalnya dituliskan 0 sampai 9. Pertanyaan pada level keluarga dengan akses SD terdekat 100%, ya. Nanti ini menggunakan data K keluarga, pertanyaan P 421, kemudian ini untuk khusus pertanyaan tentang SD, jadi kolom SD, dan kemudian kemudahan itu dijawab dengan 1. Mudah gitu ya, seperti itu. Jadi selain ada berapa jaraknya, tapi ada aspek yang bagi manusia itu meringkas semuanya menjadi kata-kata, menjadi kesimpulan mudah atau sulit gitu. Jadi itu mengapa di sini disebut seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, bagaimana kami bisa mengetahui data ini masuk SDGs mana, kembali lagi itu akan dijawab oleh sistem. Kalau nanti ternyata desa tidak cocok, desa baru bisa mengubahnya, karena file yang bisa di-download itu file dokumen atau file Excel. Ya. Jadi desa tetap bisa melalui musyawarah desa, tetap bisa untuk menyesuaikan dengan kondisi desanya. Ya. Jadi pertama tadi, apakah kami harus membuat rencana aksi, berapa kali rapat, harus mengundang dari kecamatan, dari itu. Nah, itu sudah diselesaikan sistem. Kemudian kolom, gimana kami bisa tahu indikator ini sesuai SDGs mana? Ini yang kolom ini, kolom 3 dari kiri, itu juga diselesaikan sistem. Ya. Kemudian indikatornya apa saja? Yang kata Gus Halim ada 222 indikator, ya. Itu juga diselesaikan sistem. Nah, berkaitan dengan 222 itulah oleh Gus Halim dicek bahwa ternyata yang tersusun dari unit kerja dan eselon 1 baru 105. Nah, setelah kami diminta untuk melihat ke dalamnya, ada beberapa indikator yang tergabung. Nah, itu yang akan dipisahkan. Jadi total semua indikator akan muncul terpisah, dan kemudian setelah terpisah itu nanti desa lebih mudah untuk menggunakan. Ini sampai ke SDGs desa yang ke-18 sudah disiapkan oleh tim teknis. Untuk yang kembali lagi yang kolom putih sudah disiapkan. Bagaimana kami membuat perencanaan ke depan, berapa rupiah? Nah, soal rupiah kembali lagi seperti di dalam kemiskinan ekstrim, nilainya itu adalah nilai rata-rata nasional dari APBDes yang terkumpul di Kementerian Desa, sekitar 99% APBDes yang terkumpul dari 2015 sampai 2020. Kemudian 2021 mendapatkan data pengeluaran dari Kementerian Keuangan, yaitu yang digunakan untuk setiap berapa rata-rata biaya nasional untuk setiap kegiatan. Baru kemudian sesuai anjuran BPS menggunakan IKK untuk melihat per kabupaten, IKK indeks kemahalan konstruksi. Ya. Ada dua hal, ada indeks kemahalan konsumen, tapi saat ini yang digunakan untuk desa adalah IKK yang konstruksi. Ya. Itu yang digunakan untuk melihat berapa satuan biaya untuk masing-masing kegiatan. Dari situ kemudian muncullah nanti berapa total biaya, dan kembali lagi sebisa mungkin itu akan berupa swakelola. Karena swakelola itu cara yang paling mudah untuk menahan dana tetap ada di desa dan mengalir di antara warga desa. Harap kita ingat temuan dari Yuval Harari, temuan dari Adam Smith, bahwa perguliran dana itu sejatinya tidak hanya dananya bergulir, ya, tapi dananya anehnya itu adalah berkembang menjadi manfaat-manfaat yang muncul, padahal uangnya itu saja, tapi
manfaat yang muncul dari kesepakatan kita terhadap nilai uang itu yang membuat muncul berbagai infrastruktur, pemanfaatan, penggunaan, padahal dananya itu saja. Makanya salah satu strategi yang mereka usulkan, yang diusulkan sejak abad ke-18 oleh Adam Smith, dan sekarang dikaji lagi, masih berlaku usulannya itu adalah menjaga supaya bisa digunakan oleh warga setempat. Menjaga supaya itu. Jadi itu salah satu cara kalau di kita kemudian munculnya swakelola. Jadi terbayangnya demikian. Nah, jadi di sini tersedia data SDGs sudah pasti ya. Begitu ada data SDGs ya pasti tersedia. Ya. Jadi itu targetnya tersedia setiap tahun. Tolong menolong dengan alasan ajaran agama. Tolong menolong tokoh agama ikut dalam musdes, itu sudah ada datanya, sudah diambil dari desa, dan dari situ kemudian ditunjukkan ya, berapa jumlahnya. Beberapa hal yang kiranya sering bolong di SDGs desa, kalau kita lihat itu terutama adalah berkaitan dengan SDG desa yang ada kaitannya dengan lingkungan. Maka kita perlu sedikit melihat bagaimana lingkungan di dalam capaian SDG desa itu, ya. Karena itu yang sering kosong itu, sering kosong. Jadi kalau kita lihat di hasil sementara nasional itu yang sering kosong itu atau sering rendah isinya itu di bagian lingkungan ini. Nanti kita lihat SDG desa nomor 12, nomor 13. Kalau 14, 15 ini juga sering rendah tapi kadang tinggi, tapi 12, 13 ini sering sangat rendah gitu. Ini nilainya kenapa kecil 48? Harap kita ingat bahwa pada saat ini pengisian yang paling banyak memang di Indonesia bagian timur, karena mereka ada keterlambatan ya, waktu itu, sehingga kemudian ketika mereka lebih banyak mengisi di akhir dari tahun ini, kemudian jadinya adalah nilainya kumulasi yang lebih banyak menunjukkan terutama Indonesia bagian timur ya. Jadi memang seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi SDG desa nomor 12 13 supaya kita enak untuk melihatnya, ini yang 12 itu adalah ada unit pengolah sampah. Ada unit pengolah sampah untuk daur ulang, makanya di sini perlu ada di level RT dipilah dulu sampahnya sebelum kemudian masuk ke luar. Makanya pilahan sampah ini penting supaya daur ulang bisa dilakukan. Itu sebetulnya mudah kalau itu sudah ada di RT, beres. Kemudian mitigasi bencana itu juga tidak lagi level desa tapi level RT. Ini juga hal yang mudah, kita sudah diskusikan beberapa minggu yang lalu, seperti jalur evakuasi tidak hanya level desa tapi level RT seperti itu. Kemudian ini juga tim dari Kementerian Desa dalam posisi menyiapkan berbagai draft contoh ya, contoh Perdes, SKKdes yang memang perlu muncul sebagai pendukung untuk SDGs desa. Jadi ini membuat Perdes itu kan sekali jadi dipakai untuk selamanya itu. Jadi kalau ini enggak ada, nilainya jadi 0 untuk selamanya. Kemudian kawasan konservasi ini kan perlu juga di mana saja, itu diputuskan di level desa. Kemudian ya kembali lagi Perdes mengenai itu, tidak ada illegal fishing ini di level desa ya, jadi perairan yang di dekat dengan desa. Nah, kira-kira seperti itu posisinya saat ini. Jadi kembali
rencana aksi SDGs Desa akan muncul dari aplikasi SDGs Desa sendiri. Desa tetap bisa melakukan perbaikan. Kemudian kalau memang ada yang mau direvisi, nah yang sudah selesai adalah yang kolom putih, selesai sampai aspek teknis. Yang kolom kuning itu sudah selesai pada level usulan, dan kami akan mencek akhir pada hari ini dan kemudian nanti masuk ke level teknis. Jadi dalam waktu tidak boleh lama lagi, karena memang jatah kerjanya dari tim teknis juga, kalau tahun anggaran itu sudah selesai di tanggal 15 Desember. Dan biasanya untuk hal-hal tertentu itu boleh sampai seminggu setelah itu. Makanya ini berarti tinggal minggu-minggu akhir ini, 2-3 minggu terakhir untuk sampai ke publik. Jadi pagi ini yang putih beres, yang kuning tinggal keputusan akhir dan kemudian masuk ke produksi, dan kemudian nanti desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional sudah bisa mengetahui apa yang kurang, apa yang berlebih, dan apa yang akan terjadi sekian tahun ke depan di wilayah kita. Bagaimana kita tahu sekian tahun ke depan? Kita ambil dari kolom target capaian tahun sekian. Dari situlah kita mengetahui, bisa punya bayangan apa yang akan terjadi di wilayah kita sekian tahun ke depan. Ya. Kiranya begitu, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ya. Ini menjelang itu seperti biasa, kita menjelang BUMDes Permenkumham keluar, kita dialogkan. Ini juga sama, menjelang ini keluar kita dialogkan, sehingga nanti sudah siap ketika hasil-hasil itu sudah mulai muncul di level publik. Begitu, Gus Koco, kerabat desa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa ini update-nya. Mungkin catatan-catatan dari saya, Gus, satu mungkin terkait dengan keluhan. Ini memang jangankan bisa memuaskan semuanya kita sebagai manusia, karena Tuhan aja tidak bisa memuaskan semua manusia, kan gitu. Artinya memang ya selalu ada, kemudian ketika sudah di dashboard masih mempertanyakan aplikasi, ketika waktu aplikasi mintanya pakainya web dan seterusnya, ya itulah manusia. Artinya sebagai pelayan yang memang harus lebih bersabar. Tapi mungkin yang menarik adalah secara aplikasi untuk Android yang mungkin sudah tidak aktif lagi, atau Android aplikasi yang lama, mungkin perlu memang disiapkan berapa hari akan dibuka, dan itu disampaikan jauh hari sebelumnya. Jadi teman-teman yang selalu banyak bertanya tentang aplikasi, data yang sudah diaplikasi dan seterusnya, ya biar diberikan jawaban. Oke, 3 hari atau seminggu akan dibuka dan silahkan melakukan upload melalui aplikasi. Mungkin itu juga bisa menjadi bagian dari solusi yang bisa diberikan, Gus, karena memang ini kadang-kadang saya sendiri juga walaupun sudah belajar untuk bersabar, kadang-kadang juga kalau lihat komentar-komentar itu rasanya juga nggak sabar juga. Ini sebenarnya selalu ngikuti atau selalu cari salah aja untuk menunjukkan bahwa dia sendiri memang nggak bisa kerja, kan gitu. Karena orang-orang yang tidak bisa bekerja itu selalu mencari kesalahan orang lain, dan orang-orang yang bisa bekerja itu selalu mencari alternatif solusi ketika mendapatkan masalah. Ini satu. Yang kedua mungkin, Gus, dari data yang tadi disampaikan, indikator masih 100 sekian, sementara ada target 222 indikator. Mungkin ke teman-teman yang menghendaki data presentasi, saya pikir nggak perlu di-share karena memang ini belum final. Jadi kalau sudah 222, ya nanti bolehlah di-share supaya teman-teman mendapatkan gambaran pemahaman. Karena kadang-kadang ada juga yang kemudian karena merasa sudah dapat itu, ada yang baru kemudian ngototnya ya kan gitu, keluar gobloknya gitu kan. Ini dulu kan cuma ini kan nomornya sekian dan seterusnya. Nah ini yang
Jangan sampai kemudian membuat tensi kita makin tinggi karena ada orang-orang yang pokrol bambu nggak jelas dasarnya, nggak mengikuti update-nya tapi masih ngotot. Nah, ini mungkin catatan berikutnya sebenarnya saya melihat bahwa ada usaha untuk dimudahkan teman-teman di desa dan teman-teman pendamping desa, tapi kadang-kadang kemudian banyak pertanyaan yang rasanya dia pengen tahu banyak, tetapi kalau dikasih tahu banyak terus bahasanya dia pusing, ini nggak paham dan seterusnya. Jadi sebenarnya menurut saya rekomendasi SDGs desa itu adalah satu sistem yang sedang disiapkan oleh Kementerian Desa untuk mempermudah. Ibarat kata kamu nggak usah mikir cara ngitungnya gimana, sudah ada keluarannya, sudah ada mesin yang akan membantu membuat analisisnya. Jadi tinggal pakai aja analisisnya, jangan kalau memang kira-kira nggak nyampe cara berpikirnya, nggak usah tanya-tanya prosesnya kayak apa. Bahwa kemudian produknya itu adalah satu rekomendasi, tinggal rekomendasi itu akan dipakai atau tidak. Dalam satu musyawarah itu dibahas. Jadi dalam satu musyawarah itu dibahas, yang kemudian musyawarah desa yang berkualitas ini yang menjadi penting. Jangan juga yang datang adalah mereka yang tidak paham atau yang tidak punya kompeten. Ini menurut saya menjadi catatan penting. Teman-teman pendamping menjadi punya peran yang besar adalah bagaimana mengajak orang yang berkompeten di desa itu untuk peduli dan datang di musyawarah desa. Itu yang menjadi menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Ketika yang masyarakat yang berkompeten, teman-teman pendamping ini tidak bisa meyakinkan untuk ikut musyawarah, ya pada akhirnya karena otoritas tetap di desa, ya musyawarah desa tidak menggunakan rekomendasi, ya nggak ada yang salah. Orang yang itu otoritas desa, Kemendes kan cuma bantu memberikan petunjuk jalan aja. Kalau saya nggak mau ikut jalan itu, kan juga nggak ada sanksi. Nah, ini bagian-bagian yang penting, dan kemudian bahwa hasil dari musyawarah desa yang berkualitas, berbasis data dari yang sudah ada, ini akan memudahkan teman-teman di desa untuk melakukan komunikasi dengan para pihak. Umpama nih DPRD ada dana, tiap anggota itu adalah dia memiliki dana untuk kemudian bisa menetapkan program. Oh, sebesar ini program masuk ke desa ini, dan seterusnya. Artinya apa? Pahami juga bahwa ada agenda politik yang kemudian itu menjadi penting untuk dikomunikasikan. Ini loh Pak, di dapilmu itu ada kebutuhan seperti ini. Kebetulan kamu di komisi berapa atau di bagian apa dan seterusnya, sehingga dia bisa mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan desa, anggaran-anggaran program dan seterusnya. Sampai di tingkat provinsi, tingkat kementerian dan seterusnya. Kalau di level kementerian, ketika data-data yang diberikan itu valid, maka kementerian bisa melakukan roadshow ke menteri-menteri yang lain juga enak, datanya valid. Ketika kemudian teman-teman berharap ada program dari PUPR dan seterusnya kok nggak masuk, ya karena memang datanya nggak ada, ya jangan kemudian menyalahkan bahwa Kementerian Desa tidak membantu kita karena mungkin saya gini, bukan itu, lebih pada basis data. Jadi saya pikir itu yang menjadi catatan-catatan penting. Semoga apa yang saya maknai ini tidak salah dari apa yang disampaikan oleh Gus Ivan, bahwa ke depan data itu menjadi penting, kesadaran data itu menjadi penting, dan kemudian perencanaan akan lebih punya kualitas ketika dilakukan dalam musyawarah desa yang berkualitas. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nggak ada yang salah ya Gus ya. Ada yang kurang pas Gus? Enggak, saya kira malah tambahan tadi. Nanti kami susun kalau gitu Gus. Oke. Lagi supaya bisa meyakinkan desa yang datang ke musdes itu yang berkualitas. Nah, itu ide yang bagus. Kami akan susun nanti lebih teknis supaya bisa dijalankan di desa itu. Siap. Malah bagus saja itu. Ya. Dan bagian-bagian lain karena ini terkoneksi dengan
harapannya terkoneksi dengan Siskudes dan seterusnya, penyelenggaraan musyawarah desa itu bagian dari tugas pemerintahan desa dan seterusnya. Saya pikir mengharmoniskan Kalibata dan Pasar Minggu menjadi satu peran yang penting juga untuk supaya teman-teman di Bina Pemdes dan seterusnya juga memahami bahwa ada proses-proses yang harus saling bersinergi. Sampai di sini kerabat desa Indonesia, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, tulubes kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Amak. Saya Michael dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi teh Rijal. Abdi teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah. Dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.
Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.